Selanjutnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan akan disampaikan oleh Bang Alek dari Mika 1 sampai yang 4. Oke, Saya terima. persilakan kepada Bang Alek. Ya, terima kasih Sinta. Shalom semuanya. Puji Tuhan hari ini Shalom. kita boleh bersama-sama bersekutu dalam Zoom. Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang eh, dari saya kitab Mika 1 sampai Mika yang keempat. Jadi Mika, kalau yang kita tahu itu setiap nabi punya arti nama. Ya. Jadi Mika ini arti namanya itu siapakah seperti Yahweh atau siapakah seperti Tuhan Allah Israel gitu ya. Kemudian itu arti namanya Mika. Makanya nanti di pasal yang ketujuh ya. Pasal yang ketujuh itu ditulis ya. 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau? Ya, itu arti namanya Mika. Siapakah Allah seperti engkau? Yaitu hanya Tuhan saja ya. Jadi Mika ini sejaman juga sama Yesaya. Jadi kalau Yesaya dia di daerah kota, ya di daerah kota besar di Yerusalem. Kemudian kalau si Mika ini di kota kecil, ya di Moreshet Gat, itu ada di Mika 1 ayat 14. Disitulah dia pelayanan dan dan satu zaman dengan Yesaya ya. Jadi pada waktu itu kondisinya bangsa Israel, para pemuka, para petinggi-petinggi itu sering menindas kaum yang lemah ya. Kayak di Moreset Gat itu tanah yang subur ya. Tanah yang subur, tetapi yang menikmati pertaniannya itu justru bukan para petaninya, melainkan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar atau penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin besar, dan nabi-nabi palsu juga ada di situ. Kemudian pedagang-pedagang yang nggak jujur dan hakim-hakim yang kena suap. Jadi eh, atmosfernya begitu. Jadi itu nggak jauh beda dengan kita yang sekarang ya, yang kondisi petani bukan petaninya yang kaya, tetapi justru malah tengkulaknya yang lebih kaya, ya kan? Pemimpinnya yang banyak korup yang mengontrol harga pupuk sehingga para petani harus mengeluarkan ekstra cost untuk membeli membeli pupuk gitu ya. Kemudian ya banyak juga orang-orang korup, nabi-nabi palsu yang terus memberikan tentang pengharapan-pengharapan palsu ya. Karena kasih banyak persembahan jadi khotbahnya senang, selalu sukacita, tidak pernah berbicara tentang eh, kehancuran bangsa Israel pada waktu itu ya. Kemudian hakim-hakim banyak yang kena suap ya, sama kayak yang sekarang juga ya. Eh, Kemarin KPK rilis data eh, korupsi terbesar itu ada di bagian hakim. Jadi bisa dibayangkan betapa mirip, zamannya mirip ya. Dari dulu ada sampai sekarang juga ada. Dan bagaimana Mika me, merefleksikan atau bagaimana Mika tergerak hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menentang orang-orang atau pemimpin-pemimpin nabi-nabi yang palsu itu, ya, untuk memberitakan tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang yang ada pada zaman yang ada di Yerusalem itu ya. Makanya kalau kita baca Mika, Mika sering menggunakan kata dengarlah ya. Dengarlah itu, kalau ada kata dengarlah itu kayak seperti berteriak-teriak ya. Jadi dia bukan berbicara kayak dengarlah, enggak, tapi dia berbicara dengarlah. Dia teriak kepada orang Israel. Hai bangsa-bangsa sekalian, dia teriak tentang bagaimana kondisi yang sekarang, apa yang harus mereka lakukan. Seharusnya mereka bertobat ya, harusnya mereka kembali lagi kepada Allah ya. Jadi itulah latar belakang kitab Mika ya, sedikit tentang latar belakang kitab Mika. Jadi kita
paham bagaimana kondisinya yang ada di sana. Makanya dimulai pasal 1, Mika langsung berbicara tentang penghukuman atau penghakiman ya. Jadi biasanya kitab Nabi kecil ini selalu membandingkan dua dua kisah ya, penghakiman dan pengharapan. Ya, jadi di sini langsung dimulai dengan penghakiman oleh Mika yang bercerita tentang pemberitahuan hukuman atas Samaria. Ya, jadi kenapa Samaria dihukum? Ya, di pasal 1 ayat 5 ya. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub, karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Jadi Mika memulai menegur karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh eh, orang-orang, oleh bangsa Israel. Bahkan dari Yakub pun sudah dimulai gitu. Dan kita tahu bagaimana penghakiman itu merupakan bagian dari kuasa Allah yang tidak terlepas dari keadilannya ya. Kalau kita berbicara tentang Allah yang adil, ya pasti kita akan mengingat tentang penghakimannya. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah yang kasih, kita akan mengingat eh, pengampunan dosa ya. Tapi terkadang kita terlalu membesarkan kasihnya ya. Jadi selalu ingat tentang ya berbuat dosa, ya berbuat dosa aja. Nanti minta ampun sama Tuhan, selesai. Jadi ada yang terlalu membesarkan pengharapan itu atau penghapusan dosa kasih itu. Tapi sebetulnya harusnya berimbang ya, berimbang. Ketika ada kasih, maka kita harus ingat ada hukuman ya. Jadi apa yang kita perbuat itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan gitu. Bagaimana kita ketika Allah menghapuskan dosa kita, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya kalau mau tetap tetap sama hidupnya, ya itu bukan orang yang diselamatkan menurut saya. Orang yang diselamatkan hidupnya akan berubah. Karena kalau tetap pada hidup yang sama, tetap di dalam dosa yang sama, ya nanti akan dihukum juga, akan dihakimi juga ya kan. Bangsa Israel seperti itu, udah diselamatkan tetapi gaya hidupnya kayak bangsa bukan Israel, bukan bangsa pilihan. Akhirnya mereka lah dihukum. Ya, pasal yang pertama itu ceritanya tentang memulai. Kenapa Mika? Kenapa semuanya ini terjadi? Ya, karena pelanggaran Yakub dan karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah banyak dilakukan oleh kaum Israel ya. Jadi Mika berteriak-teriak, dengarlah. Ya, kita juga ketika baca dengarlah, apakah kita mendengarnya atau hanya membaca saja? Ya, mungkin kalau kita ada di zaman sana, mungkin kita juga nggak akan dengerin apa yang diucapkan sama Mika. Ya, misalkan sekarang tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak kan di depan TV, ya kan? Dengarlah, bertobatlah, ya. Siapa yang mau dengar? Kita mau dengar, ya mungkin juga enggak. Banyak yang tidak menggubris ya. Dia akan bilang, misalkan Indonesia akan hancur gitu, atau kita akan perang gitu. Siapa yang mau percaya? Sama kayak pada waktu itu jamaah Israel nggak ada yang mau dengar. Makanya kita ketika sudah mendengar tentang kisah Yesus Kristus, kasihnya kita harus memasang telinga kita dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Ya. Apa yang mau Alkitab sampaikan, apa yang mau Alkitab ajarkan, harus pasang telinganya yang besar, dengarkan, resapi, masukkan dalam hati, terus kita berdoa supaya Tuhan yang menumbuhkan akhirnya perubahan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, lanjut ke pasal 2. Setelah ada penghakiman tadi di pasal 1, pasal 2 itu masih ada tentang kutuk atas orang yang menindas ya. Jadi tadi ya, kenapa mereka menindas? Ya, karena mereka pasal 2 ayat 2 ya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Jadi orang Israel ini kalau punya milik pusaka itu nggak boleh dijual ya. Kalaupun dijual nanti di tahun tertentu itu harus dikembalikan lagi. Tapi orang-orang di sana ketika sudah dibeli atau bahkan sudah dirampas, ya itu sangat merupakan sesuatu yang salah ya.
sesuatu yang keji, yang menghancurkan rakyat-rakyat miskin pada waktu itu ya. Jadi geram Mika melihat kondisi sekitarnya seperti itu. Sehingga akhirnya dia mulai berteriak-teriak untuk mengajukan untuk berbicara, ayo kembali lagi bertobat kepada Tuhan. Makanya nanti di pasal 2 juga itu sudah mulai ada tentang pengharapan ya. Perikop yang selanjutnya tentang janji tentang keselamatan. Ya, ini berbicara tentang Yesus Kristus ya. Dengan sungguh-sungguh aku mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, dan seterusnya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan seterusnya. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ada pengharapan, ya. Ada pengharapan eh, setelah penghukuman itu ya. Jadi penghakiman membawa kepada pengharapan. Ya, pengharapan pengharapan ini didapat ketika memang sudah bertobat ya, atau ketika ujiannya atau ketika hukumannya sudah diselesaikan ya. Makanya eh, kemudian langsung lanjut lagi pasal yang ketiga itu tadi ya, di awalnya juga sudah muncul ya, kataku, baiklah dengar ya. Jadi disuruh dengar lagi kaum Israel ini ya. Jadi berarti kita tahu bahwa pada waktu itu tidak banyak orang yang mendengar tentang percakapan atau tentang firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Mungkin sekarang juga sama ya. Sedikit orang Kristen yang mau dengar tentang firman Tuhan, ya hanya dengar-dengar aja. Makanya tidak ada perubahan atau tidak, hidupnya sama-sama begitu saja. Maka waktu itu di sini Mika mulai mengkritik tentang pemimpin-pemimpin dan nabi-nabi palsu di Israel. Ya, jadi pasal 3 ayat 8 Mika bilang, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Ya, jadi Mika yakin atau Mika memang paham bahwa dia sudah punya roh Tuhan. Makanya dia berani untuk memberitakan tentang pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah terjadi pada Israel ya. Kita juga kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita salah satunya tidak takut ya, tidak takut ketika kita mau menginjil, atau tidak takut ketika kita mau berbicara tentang Yesus, atau kita tidak takut untuk mengakui iman kita di hadapan orang-orang ya, di hadapan para pemimpin, bahkan di hadapan nabi-nabi palsu kita berani karena ada Roh Tuhan yang mengurapi, karena ada Roh Tuhan yang eh, apa memberikan kekuatan ya. Jadi eh, pasal 3 ayat ke-11 itu sudah jelas ya tentang apa yang sebetulnya para pemimpin yang mereka lakukan ya, begitu jahat ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Jadi yang pertama ada suap, para imamnya memberi pengajaran karena kebayaran. Jadi bukan karena mau melayani umat Tuhan, tetapi karena ada uang, makanya dia mau melayani. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Jadi para nabinya pun bahkan gara-gara uang, ya gara-gara uang mereka berkata, tenang aja karena ada Tuhan di tengah-tengah kita ya. Tiga hal ini sering terjadi ya, bahkan sampai sekarang pun masih terjadi. Kalau karena suap jelas itu, udah kita nggak usah apa namanya. Dan ketiga ini juga terjadi di dalam gereja, ya. Terjadi juga di dalam gereja yang sebetulnya kalau kita berpikir bagaimana mungkin ya ketika sudah percaya dengan Kristus,
Tapi ketiga hal ini masih terjadi. Ya sama kayak bangsa Israel, ketika mereka sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan hal ini pun terjadi kepada mereka, gitu ya. Jadi kita ini bukan hal yang jauh, tapi ini adalah hal yang dekat ketika firman Tuhan ini turun kepada kita. Makanya kita harus apa ya? Harus bisa melihat keadaan sekeliling kita. Kita harus bisa semakin peka di dalam gereja atau di dalam hati saya, apakah masih ada suap, ataukah saya gara-gara ada uang mau melayani, atau gara-gara ada ini itu kah saya mau melayani, saya tidak mau berkorban, atau bahkan saya hanya mau memotivasi ya. Khotbah-khotbah saya hanya mau yang senang-senang ya. Misalkan bilang Sinta besok kamu akan dapat pekerjaan gitu kan. Tapi nggak pernah bilang Sinta kamu besok masalah di dalam pekerjaan, akan banyak tantangan di dalam pekerjaan begitu ya. Kan akan senang ya kalau orang dengar besok akan dapat sesuatu yang baru, dapat sesuatu yang penuh dengan berkat gitu. Tetapi kalau bernubuat tentang hal-hal yang tidak apa ya, yang terkadang yang penuh dengan tantangan itu orang-orang jadi malas dengar. Jadi kuping juga nggak dipasang. Makanya kuping kita semakin dipasang, telinga kita semakin dipasang untuk mau dengar tentang berita baik, ya tentang pengharapan, tapi juga mau dengar tentang penghakiman, mau dengar tentang bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, jadi tidak selalu berbicara tentang dosamu diampuni gitu. Ya besok berbuat dosa terus minta ampun lagi, tidak ya, tetapi upah dosa adalah maut, sudah jelas ya. Kalau kamu apa namanya melanggar ya akan dihukum. Nah kemudian setelah penghukuman tadi pengharapan, terus penghukuman penghakiman lagi, kemudian ada pengharapan lagi ya. Pengharapannya di sini di pasal Mika pasal 4 ya. Di sini ceritanya bagaimana rumah Tuhan berdiri tegak ya mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya kita melihat bagaimana nanti umat Israel akan berkumpul untuk memuji nama Tuhan ya, untuk apa ya, kembali lagi kepada Tuhannya. Semua ini cuman karena kasih setia Tuhan yang besar, dan dia ingat tentang janjinya kepada Abraham ya, bahwa dia akan memberkati bangsa Israel, tidak akan lupa sama bangsa Israel, karena Tuhan ingat janjinya. Dan Tuhan punya kasih yang besar. Makanya kita akan, ketika kita melihat kasih Tuhan yang besar, atau ketika kita merasakan janji Tuhan, kita akan berbicara, siapakah Allah yang seperti engkau gitu ya. Jadi kita bertanya, siapakah Allah yang seperti engkau, yang begitu mengasihi, yang begitu setia dengan janjinya. Yang kita sebetulnya nggak bisa apa-apa kan. Kita janjian saja pun mungkin kita bisa terlambat ya. Hanya janji nanti jam 7 datang, tapi tiba-tiba kita nggak jadi datang gitu kan. Bahkan hal sepele pun kita terkadang tidak bisa menepati janjinya. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang begitu mengasihi, maka kita terus ingat janjinya dan pasang telinga, pasang kuping untuk mau dengar tentang firman Tuhan. Sudah percaya kepada Yesus, maka hidupnya harus berubah. Jangan justru masih ada tadi ya, masih ada suap dalam hidup kita, masih ada pengajaran karena bayaran, atau bahkan masih ada eh, apa, kata-kata manis saja yang keluar dari mulut kita gitu ya, tapi tidak pernah teguran atau hal yang untuk mendidik ya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan, yang bagaimana saya sendiri belajar tentang Mika dari pasal 1 sampai pasal yang keempat ini ya. Jadi kita harus pasang kuping kita, pasang telinga kita, dengar firman Tuhan, dan berubah melalui pembaruan, dan tetapi terus meminta pertolongan dari Roh Kudus ya. Karena dengan diri kita sendiri itu tidak akan mampu. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Sinta. Ya, terima kasih Bang Alek untuk sharingnya. Sekarang lanjut ke Bang Roma di Mika 5 sampai 7 ya Bang. Saya persilakan pada Bang Roma. Oke, puji Tuhan. Ya, makasih buat siapa? Sinta buat waktunya ya, teman-teman semua. Sekarang saya
dari Mika 5, 6, dan 7. Di sini berbicara tentang pengharapan ya. Pengharapan. Kenapa saya bilang pengharapan? Dari Mika 5 ini sudah kelihatan. Nah, saya ambil satu ayat aja ya. Kebetulan langsung di awal ini ya. 5, 6, 7 ini satu ayat aja. Di awal ini Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi pengharapan bagi Israel, pengharapan bagi umat di seluruh dunia, itu sudah ada dari sejak permulaan. Ya, kalau kita bahas tentang sejak permulaan itu berarti sudah mula-mula ya. Permulaan itu berarti yang awal. Terus dari sejak purbakala, dari sejak dahulu kala. Jadi ada kata dahulu kala, berarti kayaknya udah lama banget ya dahulu kala. Jadi kalau kita dengar orang-orang ngomong zaman dahulu kala, nah zaman dahulu kala itu kita pasti udah nggak bisa diprediksi lagi kapan itu zamannya. Pokoknya zaman dulu lah, nah itu ya. Jadi pengharapan ini timbul. Oh, nubuatan ini nyata buat kaum Israel. Tapi dinanti-nantikan. Pada saat itu nubuatan itu harus memang benar-benar didengar oleh kaum Israel. Untuk apa? Memotivasi sebetulnya. Memotivasi. Oh, bahwa ada nantinya membebaskan Israel Utara. Oh, ada yang membebaskan dari pencobaan-pencobaan. Oh, ada yang memerdekakan mereka gitu kan. Masa penantian mereka sampai Mesias datang gitu kan. Nah, karena mereka percaya, karena ketika Mesias ini datang, berarti Israel akan diselamatkan. Tetapi di sini kita lihat bahwa Mika itu mempunyai karakteristik ya. Karakteristik dia itu apa? Dia itu penuh dengan ketaatan. Selain penuh dengan ketaatan, dia juga setia. Ya, kesetiaan dia selalu memberikan gambaran sebagai orang yang mempunyai kesetiaan terhadap Tuhannya. Terus yang kita pelajari lagi adalah kerendahan hati. Nah, di sini saya berbicara tentang kedatangan Raja Mesias, penyelamatan bagi Israel, bahkan sampai ke pasal 7 ini ya, pengharapan baru bagi Sion ini, teman-teman dan saudara-saudara sekalian sudah banyak mengerti hal tentang pengharapan baru. Cuman pengharapan baru itu seperti apa? Kita belajar dari tokoh namanya Mika ini ya. Mika ini tidak bisa menghidupkan sebuah pengharapan baru bagi umat Israel atau bagi dirinya sendiri kalau tidak ada ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati ternyata. Ya bayangkan ya, namanya seorang nabi kalau tidak taat, tidak setia, atau tidak rendah hati, atau salah satu, salah dua dari perkataan itu, kayaknya susah untuk menjalani hidup hari-harinya. Karena apa? Seorang nabi akan terus bertemu dengan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, bahkan menyampaikannya ke hadapan jiwa-jiwa ya kepada rakyat, dan itu bukan satu dua orang tapi bisa berorang-orang gitu kan. Jadi kalau memang benar-benar tidak ada kerelaan hati, kesetiaan hati, dan kerendahan hati, kayaknya sulit untuk menjadi yang sekarang ini hamba Tuhan ya, seorang pendeta contohnya. Bagaimana coba kalau jadi pendeta? Pendeta tuh nggak enak ya, kayak Mika ini coba. Dengarlah katanya kayak gitu kan tadi, dia mau memberikan sesuatu hal, dia bilang dengarlah, dia pasti berteriak-teriak tuh, kata si Alex juga kayak gitu kan, berteriak-teriak. Nah, ada orang dengerin ataupun nggak dengerin, dia udah masa bodoh sebetulnya, udah capek ngomongnya. Tapi kalau dia dengan tidak panggilan dan kerelaan hati, kayak mana coba? Seorang hamba Tuhan terus berkoar-koar di dalam gereja memberitakan kebenaran, tetapi jemaatnya lama-lama berkurang, jemaatnya banyak menghujat. Pendeta pun nggak boleh marah sebetulnya. Mau marah salah, mau menegur takut tersinggung. Nanti takut di ini lagi, nanti jemaatnya malah kabur. Bisa aja kayak gitu. Jadi ya itu, menghidupkan sebuah pengharapan baru dalam hidup kita nggak bakal tumbuh, nggak bakal timbul namanya pengharapan baru kalau kita pun tidak memberikan hati kita dengan kerelaan, tidak dengan kesetiaan, tidak dengan ketaatan. Banyak orang-orang yang
mengaku dirinya, oh aku banyak pelayanan rohani, oh aku ini. Tetapi kalau ada masalah, kayak kelihatan orang gak beriman. Kelihatan kayak gak ada pengharapan. Nah, banyak ya. Kayak kayak tipikal bukan orang yang punya rasa kasih setia, rasa kesetiaan sama Tuhan. Ada problem sedikit, setrika hilang, jemuran hilang, wow perkataannya udah mengutuk, 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 ya kan? Apalagi ada yang hilang dalam hidupnya, teman-teman di sekitar dia malah mengatakan, sekarang lu senyum-senyum, ntar lagi lu nangis. Yaudah gini-gini aja. Banyak. Tetapi itulah ya, pengharapan baru itu akan ketika kita pengharapan baru itu timbul ketika kita merasakan sebuah kedukaan, posisi terpuruk dan lemah itu tadi. Pengharapan baru itu timbul kalau misalnya firman itu ternyata hidup dalam hati kita. Nah, inilah. Jadi kalau kita baca nih ya, di Katekismus, kemarin saya baca nih, saya agak sedikit tertarik. Tertariknya di nomor 8. Tetapi begitu rusakkah kita sehingga kita sama sekali tidak sanggup berbuat apapun yang baik dan hanya cenderung pada yang jahat saja? Jawabannya ya, kecuali kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Perkataan kecuali kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Bayangkan, ketika kita suatu seperti Mika ini, ketika perkataannya tidak didengar, tapi dia tetap dengan ketaatan dan kesetiaannya itu tetap menimbulkan, karena dia yakin bahwa dia adalah orang yang lahir dari roh. Lahir dari roh ini maksudnya dia karena percaya sama Tuhan, jadi kayaknya kuasa Roh Kudus itu menyelimuti hatinya. Sehingga dia pede aja pokoknya. Dia dengan tetap taat, tetap setia, akhirnya Pak, orang-orang yang seperti ini cenderung sangat besar mengandalkan kekuatan Tuhan dan akhirnya dalam hidupnya akan timbul terus pengharapan baru, pengharapan baru, pengharapan baru. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, pengharapan baru, pengharapan baru, pengharapan baru. Kenapa sulit hidup pengharapan baru keluar dalam hidup manusia? Banyak sekali. Contohnya kayak ada dulu teman saya kantor waktu di konstruksi, dia itu ada masalah sama bosnya, ada sedikit kesaksian, ada masalah sama bosnya. Akhirnya waktu dia resign itu dia itu gajinya kalau nggak salah 2 bulan nggak dikasih, gajinya 2 bulan nggak dikasih sama dia. Tapi perkataannya itu wah ini padahal dia ini orang rohani sama kayak orang-orang yang ini ibaratnya suka pelayanan lah gitu ya. Tapi perkataannya malah mengutuk bosnya. Dia malah berantem sama mamanya. Dia berusaha menjelaskan, tapi kan mamanya ini nggak percaya. Ya kamu ngomong aja sama bosmu begini, begini, begini. Akhirnya perkataan kutuk terus, menyalahkan, saling menyalahkan. Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Gini, gini, gini kan. Karena apa? Ya fokus hidupnya tidak lahir dengan roh Allah. Akhirnya apa? Tidak timbul pengharapan baru. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya, aduh, ya nggak dapat gaji pada saat gue keluar. Kayak seakan-akan nggak ada pengharapan baru, akhirnya apa? Berantem, menghujat, gitu kan? Berantem, menghujat kayak gitu. Aku cuma bilang, bro, ya inilah tampang-tampang lo ini kan. Ini pelayanan, tapi seakan-akan nggak dapat gaji, tapi pengharapan barumu kayak hilang gitu. Karena apa? Landasan kesetiaan dan lahir oleh roh Allahnya nggak ada. Jadi kayak baca firman, ikut pelayanan tuh kayak rutinitas saja. Rutinitas, berfirman, rutinitas saja. Tetapi tidak hidup namanya roh Allah itu dari hatinya. Sehingga permasalahan timbul, akhirnya timbullah api berkobar-kobar. Menyambar orang tuanya, menyambar ke keluarganya. Akhirnya Pak, nggak damai sejahtera. Karena Pak, pengharapan baru itu nggak timbul. Nah, aku belajar dari sini, belajar dari Mika 5, terus Mika 6, Mika ayat 7 ini. Sama ya, kita lihat mereka itu melakukan korban bakaran. Korban bakaran rajin, terus melakukan segala persembahan rajin. Tetapi lihat, Tuhan tidak berkenan gitu. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Kenapa sih Tuhan itu menjanjikan Raja Mesias? Padahal kita tahu nih, umat Israel itu udah umat pilihan Tuhan.
kasih karunia Tuhan dan anugerah terbesar itu sebetulnya udah turun atas umat Israel. Tetapi kenapa Tuhan itu harus menetapkan Raja Mesias lagi untuk bangsa Israel dan menyelamatkan umatnya? Berarti kan ada sesuatu hal yang memang Tuhan, misi Tuhan harus berjalan. Karena melihat anak-anak Tuhan ini tidak lahir secara roh. Karena apa? Mereka hanya melakukan rutinitas. Baca hukum Taurat, apalagi memberikan persembahan. Orang Israel kalau memberikan persembahan itu paling taat loh. Korban-korban mereka sangat taat. Tetapi karena tidak lahir, ada pencobaan, akhirnya apa? Akhirnya mereka menghujat Tuhan. Terus apa? Ada pertumpahan darah. Ada apa lagi? Ada hal-hal yang membuat mereka apa ya? Jadi hilang damai sejahteranya. Akhirnya nubuatan-nubuatan ini sampai ke Nabi Mika pun dia tetap menjalankan nubuatan Nabi Mika ini, yaitu apa? Menyebarkan apa ya? Memberitakan bahwa penyelamat Israel itu benar-benar ada, gitu kan? Sampai di pasal terakhir itu ya ada kemerosotan Allah Israel. Nah, kemerosotan Allah Israel ini bisa kita tahu bahwa ya yaitu tadi sesuatu hal yang dilakukan dengan rutinitas, membaca Taurat, membaca firman, menjadi anak Tuhan, tetapi hanya dijadikan rutinitas, ya akhirnya apa? Moral pun tidak terbentuk. Nah, karena sesuatu itu tidak pernah dihidupi dengan roh. Makanya waktu saya baca Katekismus Heidelberg ini, benar-benar menjadi sebuah peringatan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mengaku mulut dan lidah kita itu mengaku membaca firman, melakukan rutinitas yang rohani. Tetapi itu semua bisa terjawab melalui agenda kita sehari-hari dan respon kita ketika kita menghadapi masalah. Apapun itu. Nah, saya melihat bahwa banyak orang-orang juga anak Tuhan yang menjadi sebuah apa ya, motivasi baru ataupun penyemangat melihat kehidupannya ya, nggak jauh-jauh ya, seperti ya kita lihat seperti kehidupan Om Ferry sama Ibu Won. Apapun yang terjadi terkendalanya banyak keuangan, semua keuangan. Kalau cerita sama leader pokoknya cuman Ibu Won sama Om Ferry ini ngomong aja, aduh ini tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Tapi kita lihat kehidupannya, dia terus tersenyum, terus memberkati, terus punya semangat. Malah di dalam kita nggak tahu apa yang dipikirkan Ibu Won dan Om Ferry itu dalam menghadapi pelayanan misi RBF ke depannya, nggak tahu kayak mana. Pasti ada kendala-kendala. Tetapi ketika datang ke RBF, saya melihat Ibu Won selalu, Roma ini semangat. Om Ferry datang, gimana Roma kuliahnya? Ayo Roma semangat. Sinta ini pekerjaannya di Metro harus ya, ini harus ini nih. Kita nggak pernah melihat selubung mukanya Ibu Won sama Om Ferry itu kelihatan orang susah tuh pun sedikit pun nggak ada. Karena apa? Gambaran roh Allah tercetak dalam hidup mereka. Saya bisa melihat itu. Tetapi kalau ada orang melakukan himpitan tapi dia terus mengerang, mengeluh, boro-boro gambar roh Allah kelihatan. Nggak tahu gambar yang lain, pokoknya gambar yang lain kelihatan. Jadi itulah ya. Pokoknya ketika kita mengaku diri kita itu, ini kan di sini ada ya kemerosotan akhlak Israel. Kemerosotan akhlak Israel ini bukan karena mereka merosot dalam hal-hal yang bisa terbaca, oh mereka banyak utang atau mereka banyak terpuruk dalam ini, enggak. Karena apa? Gambar diri mereka sebetulnya. Sama, mulut kita mengaku membaca firman Tuhan, memberitakan kebenaran, tetapi kalau misalnya itu yang kita lakukan itu terjawab kok dalam agenda kita sehari-hari. Kita lihat, oh Sinta itu baca firman nih, tapi kita lihat ada masalah. Dia suka ngeluh nggak? Bahkan dia nangis nggak? Atau apa gimana? Itu tuh bisa kita lihat gitu loh. Dari situlah kita bisa menilai bahwa roh Allah itu ada nggak dalam diri Sinta? Ada nggak dalam diri Wenti? Ada nggak dalam diri kita semua? Kita baca firman, menaati firman, rutinitas sehari-hari mah gila-gilaan. Tetapi ketika ada himpitan, ada masalah atau kemerosotan akhlak, kayaknya seakan-akan kita yang paling terpuruk. Gambar muka kita benar-benar jelek dilihat orang. Nah, ini di sini intisarinya aku mau bagi bahwa pengharapan baru itu ada ya. Jadi saya mau cerita bahwa Raja Mesias ini kan disiapkan untuk kita, untuk menyelamatkan kita semua ya. Berarti pengharapan baru itu bukan pada saat Yesus bangkit aja sebetulnya. Tetapi pengharapan baru itu timbul setiap hari buat kita. Harapan baru itu selalu ada bagi kita yang benar-benar percaya bahwa firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, gitu loh.
Jadi benar-benar bisa berbagi sama teman-teman nih bahwa pengharapan baru itu tetap terjadi setiap hari sama kita, bukan hari Selasa aja atau hari Minggu aja atau tahun ini aja, enggak, tapi setiap hari. Kalau kita belum merasakan, coba koreksi dalam hidup kita. Oh, hari ini nih apa ya harapan baru yang sudah aku dapat di balik masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu. Itu sih yang bisa aku bagiin. Selanjutnya aku balikin ke MC. Ya, thank you Bang Roma. Selanjutnya saya persilakan ke Kak Wenti yang akan menyampaikan dari Nahum 1 sampai 3 dan Habakuk 1. Oke, Sinta, terima kasih. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang Nahum, di mana Nahum arti nama Nahum ini di sini penghiburan gitu, dan di sini bercerita tentang hukuman atas Niniwe, dan kita dan kita tahu bahwasanya Niniwe ini adalah salah satu kota yang pernah bertobat gitu akibat khotbah Yunus ya, sekitar 100 tahun yang sekitar 100 tahun sebelumnya, dan tetapi bangsa Niniwe ini kembali lagi menyembah berhala, bertindak kejam dan juga menindas gitu. Sama kayak sama kayak hidup kita gitu kan. Kita yang sering sudah tahu kebenaran kayak gitu, sudah tahu kebenaran tapi sudah tahu itu melukai hati Tuhan gitu, tapi masih sering dilakukan kayak gitu. Dan itu salah satu tindakan yang ini ya, menyembah berhala. Nggak selamanya kayak zaman dahulu yang saya ketahui menyembah berhala itu membuat sesajen apa gitu, tapi berhala kita sekarang ini kan kebiasaan-kebiasaan kita gitu, yang handphone yang paling banyak, handphone, terus laptop gitu, sosial media lah yang paling sering kayak gitu. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk sosial media ketimbang membaca firman Tuhan. Dan di sini saya sangat diingatkan gitu, untuk lebih lagi sering baca firman Tuhan dan merenungkannya gitu ya. Merenungkannya, kenapa perlu direnungkan? Dulu saya nggak ngerti gitu kayak tentang perenungan firman Tuhan gitu. Udahlah, cukup dibaca gitu. Dulu dulu cukup mendengarkan firman Tuhan sekali aja di gereja gitu, hari Minggu cukup itu. Ternyata enggak kayak gitu. Setiap hari perlu membangun hubungan sama Tuhan sehingga kita semakin peka akan suara Tuhan kayak gitu. Sedangkan saat ini gitu, saya menarik ke diri saya gitu. Sedangkan sudah ibadah, sudah ikut persekutuan hampir setiap hari, sudah baca firman Tuhan, masih bebal kayak gitu. Apalagi yang hanya sekali seminggu gitu kan. Jadi semakin diingatkan gitu. Dan di sini pada Nahum 1 ini, di sini disebut Tuhan itu panjang sabar ya. Tuhan itu panjang sabar. Dimana bahwasanya Allah itu ingin memberikan kesempatan kepada kita orang berdosa ini untuk bertobat gitu. Dan itu dicontohkan pada Niniwe ya. Niniwe ini ibaratkan kayak kita gitu kan, orang berdosa, tapi kemurahan dan kesabarannya Tuhan itu ada batasnya gitu, punya batas. Dan orang yang terus saja berbuat kejahatan akhirnya akan mengalami murkanya. Dalam artian ketika kita yang tadi ya disampaikan sama Bang Alex gitu, bahwasanya Tuhan kita itu adil dan kasih kayak gitu. Ketika terlalu fokus untuk kasih, apalagi saya ya gitu, anak muda gitu, kebanyakan anak muda sering banget berpikiran, masih muda, nggak apa-apalah, masih banyak waktu untuk bertobat kayak gitu. Sedangkan umur kita nggak tahu kayak gitu, umur kita nggak tahu kapan Tuhan bisa panggil kayak gitu kan. Bahkan orang sehat pun tampaknya nggak kenapa-napa bisa Tuhan panggil kayak gitu. Semakin mengingatkan lagi untuk untuk memanfaatkan waktu kayak gitu, memanfaatkan waktu dan memanfaatkan segala situasi dengan baik gitu. Dan kemudian pada ayat 9 juga disampaikan, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali gitu. Dimana di sini orang Asyur sedang memikirkan cara-cara untuk membinasakan
Yerusalem dan Yehuda ya. Tetapi Allah tidak mengizinkan rencana mereka itu rencana yang dibuat oleh orang Asyur ini terlaksana kayak gitu. Jadi apa ya? Mengingatkan juga, nggak perlu takut gitu loh, nggak perlu takut. Kadang kita terlalu takut ketika ada kayak sekarang pemberitahuan tentang tahun 2023 bagaimana kayak gitu. Ya kita nggak tahu gitu kan. Kebanyakan orang langsung takut gimana ya nantinya kayak gitu kan. Sehingga banyak orang melakukan kejahatan kayak gitu. Itu yang menimbulkan kejahatan. Takutlah nanti nggak ada ini lagi. Takutlah kedepannya nggak makan lagi kayak gitu. Sehingga melakukan banyak kejahatan. Karena melihat sekarang ini ya, orang-orang itu sudah terlalu gampang gitu, nggak takut banget lagi akan dosa kayak gitu. Bahkan pembunuhan pun udah hal yang biasa kayak gitu, menikam orang dengan sembarangan kayak gitu. Tidak takut lagi gitu berbuat sesuka hati gitu. Seakan hukuman itu nggak ada kayak gitu. Udahlah nanti sekarang berbuat dosa gitu, nanti saya bertobat gitu. Sedangkan segala perbuatan yang kita lakukan itu kita akan menerimanya gitu kan, hukum tabur tuai kayak gitu. Kita akan menerimanya. Jadi mengingatkan saya gitu untuk semakin berhati-hati kayak gitu dalam segala hal, segala sesuatu kayak gitu. Bahkan pemikiran gitu. Karena semakin saya disadarkan gitu, semakin saya khawatir berarti saya meragukan adanya Tuhan kayak gitu kan. Jadi kayak ketika timbul khawatir, nggak kayak dulu lagi khawatir sepanjang hari khawatir sampai besok khawatir gitu, tapi nggak lagi gitu khawatir tapi langsung kayak nggak, kok aku punya Tuhan yang luar biasa gitu. Kemarin aku juga pernah ngalamin ini kayaknya, tapi Tuhan pelihara gitu. Jadi sekarang pun aku ngalamin hal yang sama, aku pasti bisa melaluinya gitu. Tapi bersama Tuhan gitu. Jadi diingatkan juga selalu mengandalkan Tuhan kayak gitu. Kemudian pada Nahum kedua ini ya disampaikan, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusaknya dan telah membinasakan cara-caranya. Tadi itu ya, Tuhan gak mengizinkan orang Asyur itu untuk melakukan rencana mereka yang jahat tadi itu gitu. Jadi ketika kayak tadi kayak yang sudah kita ketahui banyak tentang berita-berita untuk masa depan bagaimana gitu, ya nggak perlu takut gitu ketika kita mau bilang dalam diri kita, nggak, aku punya Tuhan yang memelihara aku gitu, yang lebih besar dari masalah aku gitu. Dengan begitu ya bukan kita tetap tenang bukan berarti diam aja gitu ya, tapi tetap kayak berusaha bagaimana nih ke depannya mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan gitu. Bukan berarti nggak kerja atau membiarkan udahlah berlalu gitu, enggak, tapi tetap berusaha gitu, tetap ada actionnya. Kemudian pada ayat 13 nih, pada ayat 13 Nahum 2 ayat 13 ini, di sini diceritakan gitu bahwa Allah sendiri yang menentang Niniwe. Kalau sudah Allah yang menentang kalau sudah Allah yang turun tangan gitu, itu udah serem banget ya gitu ya. Berbeda ketika misalnya kita melakukan kejahatan dibalas sama orang itu, mungkin dibalasnya udah setimpal gitu sama yang kita perbuat, tapi ini udah Allah sendiri gitu. Ketika Allah yang sudah turun tangan, sama siapa lagi kita memohon gitu kan, sama siapa lagi kita minta pertolongan gitu. Dan di sini keganasan, kekejaman yang tidak manusiawi mereka demikian besar sehingga Allah semesta alam yang maha kuasa yang mengumumkan peperangan kepada mereka ini untuk menentang Niniwe ini tadi ya gitu. Jadi saat bertobat Nahum ini kan berbicara tentang hukuman atas Niniwe ya. Dan saat bertobat bagi bangsa Niniwe ini sudah lalu, mereka akan menerima siksaan dan kesusahan yang patut mereka alami. Jadi berbicara juga tentang pertobatannya gitu. Ketika kita sudah sadar sudah sadar akan perbuatan yang salah gitu. Bukan berarti menjauh gitu. Dulu sembari kesaksian gitu, kayak dulu tuh ketika melakukan kesalahan
malah memilih jauh dari Tuhan. Udahlah, aku nggak layak kayak gitu. Aku nggak gereja lagi lah. Aku nggak usah baca Alkitab lagi lah gitu. Karena aku nggak layak gitu. Sedangkan dengan cara seperti itu malah makin jauh kan dari Tuhan. Tapi ketika datang sama Tuhan bertobat, justru di situ gitu Tuhan eh, mau menerima kayak gitu, memulihkan kembali hati gitu. Dibandingkan dengan tadi ketika melakukan kejahatan, membiarkannya malah apa akan eh, menerima siksaan dan kesusahan gitu, seperti yang dialami oleh bangsa Niniwe ini. Kemudian pada Nahum 3 ini, di sini disebut pada apa? Hukuman atas Niniwe. Niniwe ini ibu kota Asyur ya, dan pada Nahum 3 ini hukuman atas Niniwe ini mengingatkan kita gitu. Mengingatkan kita harus cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Melihat apa nih? Melihat Tuhan, jangan sampai Allah sendiri yang turun tangan gitu sama kita gitu. Jadi mengingatkan kita, ayo cepat-cepat datang kembali sama Tuhan gitu, berbalik dari kejahatan-kejahatan kita yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan gitu, kita meninggalkannya gitu. Dan di sini berulang kali ya, ada beberapa lah disebutkan celakalah gitu kan. Celakalah kota penumpah darah itu. Dan pada ayat 1 sampai ayat 5 ini, kejahatan dan kejian Niniwe ini merupakan keselamatan yang sudah mereka peroleh gitu, dan justru mereka makin jahat gitu. Itu disampaikan pada ayat 1 sampai 5, ya sampai ayat 4 gitu. Dan pada ayat 5 ini apa disampaikan, lihat aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kakimu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu. Di sini dibilang akan memperlihatkan auratmu, itu udah aib besar ya gitu, aib besar gitu. Dan di situ mengingatkan gitu, jangan sombong atau jangan merasa hebat dan benar gitu sehingga sesuka hati bertindak, um, mengingatkan gitu. Kayak ini berbicara tentang anak muda juga gitu, karena saya anak muda gitu kan. Kadang kayak ngerasa kalau udah kayak gini nih, udah baca firman, uh, udah ibadah kayak gitu, ngerasa lebih baik gitu, ngerasa hidupnya lebih baik dari orang di luar sana gitu. Sedangkan sepatutnya itu saya yang sudah belajar firman ini, ketika melihat mereka yang hidupnya uh, amburadul lah misalnya gitu, sepatutnya nangis gitu, nangis karena nggak merasakan gitu. Kalau kita kan tahu firman Tuhan, bisa kan gitu merasakan hadiratnya Tuhan, sukacita dari Tuhan kayak gitu. Yang dulu saya merasa kalau masalah itu timbul itu karena Tuhan lagi menghukum saya gitu. Tapi sekarang ngerasa kayak masalah itu justru membawa saya semakin bertumbuh gitu, naik level kayak gitu. Jadi ketika melihat orang yang tidak mengerti gitu, seharusnya menangis gitu, bukan malah mengejek mereka kayak gitu, bukan malah kayak hidup kamu kan amburadul, malah menganggap orang itu tidak layak gitu. Sedangkan sebenarnya saya yang tidak layak karena sudah tahu tapi tidak menerapkan kayak gitu kan. Jadi semakin diingatkan gitu. Kemudian pada ayat 12, segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya gitu. Ini berbicara tentang kayak sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, atau sepintar apapun kita gitu, jika Tuhan yang sudah bertindak atas kita, ya kita akan jatuh gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kalau Tuhan sudah turun tangan gitu. Jadi jangan sampai Tuhan yang jadi lawan kita gitu. Karena kalau Tuhan sudah jadi lawan kita, nggak ada yang bisa kita perbuat gitu. Kita berharap sama siapa lagi gitu kan. Kita minta tolong sama siapa lagi gitu. Dan mengingatkan juga bahwasanya segala yang kita perbuat itu kita harus menanggungnya. Kayak kata tadi Bang Alex juga ya, berani berbuat berarti berani dihukum kayak gitu. Jadi itu juga yang saya alami akhir-akhir ini gitu. Ketika saya bilang masih bebal gitu, masih bebal gitu. Ketika tahu gitu kebenaran tapi belum bisa menerapkannya,
saya ngomong dalam hati gitu, aku siap menerima hukuman ini gitu. Jadi benar-benar harus siap untuk menerima apapun yang kita perbuat gitu. Eh, apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan itu, ya kita akan menerimanya kayak gitu. Walaupun dulu berpikiran bahwasanya ya aku berbuat baiklah karena kemarin jahat supaya kejahatan aku itu terhapus kayak gitu. Nggak bakal gitu, karena ya itu perbuatan kita, jadi harus kita tanggung bagaimanapun keadaannya kayak gitu. Terus kita masuk ke Habakuk. Di sini di Habakuk ini temanya di sini dibuat hidup dengan iman ya, hidup dengan iman, kemudian konsistensi Allah dalam pandangan kekinian. Dan di sini arti nama Habakuk ini adalah merangkul gitu, merangkul. Dan disampaikan juga di sini bahwasanya Habakuk ini tidak bernubuat kepada Yehuda ya yang sudah murtad. Malah ia menulis untuk menolong kaum sisa yang salah di Yehuda dan memahami cara-cara Allah dalam hubungan dengan bangsa mereka yang berdosa dan hukumannya yang menjelang. Kemudian di sini ada disebut ya bergumul dan juga gelisah gitu. Kenapa dia sendiri yang bergumul gitu? Karena timbul gitu pertanyaan, bagaimana Allah dapat memakai suatu bangsa yang begitu jahat gitu, seperti Babel gitu, untuk menghabiskan umatnya sebagai hukuman gitu. Sama kan kayak kita gitu. Ketika orang yang hidupnya kita lihat hidupnya seenaknya aja gitu, jarang ibadah, tapi kok dia lebih sukses gitu dibandingkan aku. Mungkin aku udah rajin ibadah, udah ikut persekutuan, baca Alkitab, tapi kok kayak doa-doa aku tuh nggak dijawab kayak gitu kan. Ini lagi ya kembali mengingatkan kayak apa? Kayak tadi ayat hafalan kita gitu, kemenangan gitu. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita gitu. Iman kita. Dan di sini juga dibilang apa? Pada Habakuk 2 sih. Orang benar akan hidup oleh percayanya gitu. Jadi kita hidup, kita bisa bertahan itu karena iman kita gitu. Iman kita yang membuat kita itu lebih kuat gitu. Jadi ketika kita berdoa, misalnya berdoa kayak pernah Pak Ferry sampaikan, bagaimana Anda berdoa gitu, Tuhan aku berserah samamu gitu. Udah kita serahkan nih, tapi kita masih khawatir, masih bingung, aduh gimana ya, padahal baru selesai berdoa, berarti imannya belum ini kan, masih belum percaya sama Tuhan gitu. Jadi pada Habakuk 1 ini mengingatkan gitu, mengingatkan dan mengingatkan kita dan belajar gitu untuk mengandalkan Allah dan hidup dengan iman dalam jalannya Tuhan gitu. Tanpa ya mungkin kesannya gitu, ya gimana caranya gitu, misalnya makanan nih, bagaimana caranya nggak ada makanan untuk besok tapi aku hari ini kayak berbicara sama diri aku, udahlah tenang aja kayak gitu kan. Kesannya kayak gimana sih kamu nggak mikirkan hidup kamu, kesannya kayak gitu kan. Tapi ketika punya iman gitu, tapi tetap action ya, perlu action gitu, tetap berusaha gitu, berusaha mungkin dengan bekerja kayak gitu kan. Walaupun tadinya nggak ada duit, dengan tetap berusaha pasti Tuhan akan tolong gitu dengan berbagai cara ya. Karena kayak saya mungkin pengalamannya masih belum banyak gitu dibandingkan bapak atau ibu gitu. Tapi ketika kita mengkorek-korek gitu, bahkan saya yang masih belum masih muda gitu, ketika mengkorek-korek dari dulu apa yang sudah saya alami, mujizat Tuhan, kasihnya gitu, apalagi kayak saya anak perantauan kayak gitu, Tuhan selalu cukupkan kayak gitu. Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan ya, yang menjadi kebutuhan bukan keinginan gitu. Dan dan di sini dibilang dan ketika kita membaca ini kita merasa ini ya, merasa Tuhan itu nggak adil gitu. Ketika melihat kenapa Tuhan justru memakai orang yang memakai bangsa yang begitu jahat, kita merasa nggak adil gitu ya. Tapi di sini mengingatkan gitu, ketika kita merasa Tuhan nggak adil, seperti seperti dihadapkan dengan masalah-masalah besar, sedangkan kita dekat sama Tuhan, berarti di situ kita apa ya namanya,
memiliki tingkatan yang tinggi gitu. Kita itu kayak dibilang ya, pencobaan yang kita alamin itu adalah pencobaan biasa gitu, yang tidak di luar kemampuan kita. Berarti Tuhan izinkan itu terjadi, berarti karena kita mampu gitu, kita kuat. Jadi kalau saya pribadi ketika menghadapi sesuatu, Tuhan kenapa gitu kan? Kita kan sering gitu kan ketika diperhadapkan sesuatu, Tuhan kenapa ya? Kenapa kayak gini terjadi sama aku kayak gitu? Tapi ketika mau ngomong dalam hati, oh berarti ini karena aku bisa kayak gitu. Karena aku mampu gitu. Tapi kembali lagi berserah sama Tuhan. Kayak pasal-pasal sebelumnya kan yang menyampaikan gitu. Berserulah, berserah sama Tuhan gitu. Jadi mengingatkan juga untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan gitu. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang tadi yang penting adalah memiliki iman gitu, memiliki iman, percaya sama Tuhan gitu. Jadi selalu gitu akan apapun yang terjadi, tetap lakukan apa yang kita bisa, kemudian berdoa, kemudian baca firman Tuhan supaya tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan, kemudian berusaha sehingga mempunyai iman yang lebih kuat kayak gitu. Itu aja dari aku. Terima kasih.